Ini tadi. Oke. Jonathan Postel tadi udah tahu ya? Ini saya cerita aja dulu ya. Cerita bentuknya. Saya belum masuk yang error banget lah. Cerita dulu. Jadi yang internet, yang membuat internet seperti sekarang ini adalah Jonathan Postel. Terus di internet ada Di internet itu ada DPR MPR-nya. Ada kayak perwakilan rakyatnya. Namanya Internet Society. Itu ya. Ada Internet Society dan mereka yang ngatur internetnya seperti apa. Pertanyaannya, Internet Society itu yang di atasnya siapa? Presiden mana? Jadi Internet Society yang di atasnya ya kita-kita juga. Bukan Amerika, bukan Indonesia, bukan Eropa, bukan siapa-siapa. Jadi orang-orang yang memang militan buat bikin internet tadi. Oke. Terus di dalam internet ada yang ngerancang internet namanya Internet Engineering Task Force. Ada Internet Engineering Task Force segala macam. Oke. Sekarang karena Jonathan Postel itu berjasa pada internet, mereka bikin Internet Society Jonathan Postel Award. Untuk menghormati si Jonathan Postel, mereka bikin Jonathan Postel Award. Dia akan ngasih penghargaan buat orang-orang yang gila di internet. Oke. Jadi ada Jonathan Postel Award, ini ada sih. Ini Jonathan Postelnya. Oke. Dia ngasih ke orang-orang kayak Jonathan Postel lah, kira-kira kayak gitu. Accept aja ya. Oke. Ini kriterianya ada, segala macam. Siapa tuh Jonathan Postel? Ini orangnya Jonathan Postel. Kita turun pelan-pelan ya. Oke. Kelihatan nggak? Sip. Beres? Oke. Sip. Begitu ceritanya. Gitu. Oh. Susah ya? Tujuan ceritanya itu. Tapi yang cerita di sini adalah kok bisa masuk sini sih? Coba. Kenapa makhluk satu ini ada di sini? Makhluk satu ini yang mana tuh? Ada tiga tuh. Ada tiga ya. Ada ini ya. Kenapa bisa masuk situ coba? Punya dosa apa dia? Kebayang nggak sih? Ini cara berpikir sederhana aja. Tahu yang namanya warnet? Warnet itu ceritanya dulu teman-teman ngasih namanya bukan warnet, kasih namanya warin, warung internet. Udah gitu saya bilang nggak akan dipakai sama orang Indonesia warin mah, udah kita ganti jadi warnet aja. Sejak itu namanya warnet. Jadi orang gila ini nyebutin warnet jadi warnet. Tuh, udah gitu. Kalau warnet kita sambungin ke sebelah, ke rumah sebelah, bisa nggak? Kalau kita tethering, nyambungin satu RT, satu RW, bisa nggak? Bisa. Kalau kita sambungin pakai wifi jarak jauh, bisa nggak? Bisa nggak wifi jarak jauhnya pakai penggorengan? Nih ya, penggorengan bahasa Indonesianya apa? Wajan. Pernah lihat wajan? Panci. Ini wajan, panci sama wajan beda kali. Oke. Ini wajan, tahu wajan ya? Tahu. Nih wajan nih. Ini wajan ya? Udah tahu wajan ya? Oke. Tahu antena parabola? Parabolik. Nih, parabola kayak gitu ya. Ini parabola. Antena ya. Sama wajan sama nggak bentuknya? Sama. Kalau digabungin wajan sama parabola jadi apa?
wajan sama parabola. Jadi wajan bolik, gitu ya. Oke. Ini pakai wajan tapi jadi antena ya. Oke, kita lihat. Ini orang Indonesia bukan yang nulis. Ini cara membuat Indonesia ya. Ini Indonesia ya. Tutorial membuat Indonesia ya. Ini wajan bolik community, ini bahasa Indonesia nih ya. Oke, pengertian wajan bolik, rancang bangun antena Indonesia ya. Terus ke bawahin. Terus ini ada SMK nih, mana nih SMK nih? SMK TKJ Bustanul Ulum Indonesia ya. Terus ke bawah lagi, jual antena wajan bolik Indonesia. Ada orang gelo dikagumi, Indonesia. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Inovasi Indonesia ya. Terus ada bulenya nggak di sini? Ada. Ini bayangin, ini Google ya. Google. Kita dari tadi ngeklik ke bawah, ini mau result. Indonesia semua kan? Indonesia semua nih kan? Di Google loh. Satu republik yang nulis loh. Gitu ya. Kira-kira pakai antena penggorengan seperti ini jaraknya berapa kilometer? Sambungannya berapa kilo? 50, 100 kilometer, 100 meter. Sekitar ya antara 3 sampai 5 kilo. Gitu ya. Jadi kita bisa bikin jaringan. Perlu pakai provider kagak? Jadi kita misalnya bisa, minta maaf ya bapak-bapak guru. Misal kita nggak punya bandwidth di rumah, jarak ke sekolah 2 kilo 3 kilo, pakai penggorengan nyambung ke sekolah, selesai. Ya ini solusi buat kaum fakir. Terus ada RT RW net. Tahu RT RW net? Tahu. Coba lihat lagi nih. Ini Indonesia lagi kan? Ini Indonesia lagi. Terus ke bawah-bawah Indonesia terus. Nah, yang perlu dicatat adalah hari ini ada sekitar 60 ribuan RT RW net di Indonesia. 60 ribu, banyak sedikit. Ya, asal tahu aja itu adalah negara yang paling banyak RT RW netnya di dunia ya Indonesia. Gitu. Makanya penjahatnya masuk ke daftar cekal. Nih daftar para penjahat ya masuk tadi. Nah ini masuk gara-gara itu. Oke, orang Indonesia. Pertanyaannya, RT RW net direstui sama pemerintah apa kagak? Enggak. Tapi di internasional diakui kagak? Diakui. Itu ceritanya. Oke? Sip? Oke. Stres. Jadi asal tahu aja Indonesia itu contoh buat dunia. Jadi kalau ini di dunia ya, kalau di dunia lagi ngomongin jaringan komunitas, jaringan internet yang dibikin sama rumah-rumahan, kos-kosan apa segala macam, selalu Indonesia jadi contoh. Dan kalau ada pertemuan di Asia Pasifik segala macam, kita diminta jadi keynote speech. Tahu keynote? Orang yang pertama kali suruh ngasih arahan ke dunia. Ya si Ono langsung. Ono bisa ngasih keynote. Ya oke. Itu. Karena bangsa Indonesia hebat-hebat. Gitu. Beres ya? Oke, ini beres lah, stop sampai sini. Sekarang kita akan masuk ke urusan hacker. Mau pakai IP versi 4, versi 6? Sama aja lah, dua-duanya bisa nih. 2000 ini ya, masuk ke DVWA 1.9. Oke, masuk sini ya. Mau yang susah, mau yang gampang? Nih, gampang aja ya. Ya udah, admin. Oke, saya akan masuk. Ini saya kasih tahu dulu ya. Yang gampang tuh SQL injection. Yang susah tuh yang gampang command injection. Yang susah SQL injection. Mau yang mana?
Coba ngacu. Berapa yang pengen SQL? Berapa yang SQL dulu? SQL berapa orang? SQL injection. Oke. Comment injection? Nggak ada. Oke, kita SQL ya. Susah. Emang enak lo, mampus lo. Oke. Berapa orang yang pernah nyoba main database? Ngeset database? Belum pernah. Lu mau SQL? Iya, kayak gini mah nggak ada urusan sama RPL sama TKJ. Lu harus bisa semua. Kalau nggak dapet duit, tinggal mau dapet duit apa kagak, gitu aja. Gitu ya. Oke, kita akan masuk database. Jangan mikirin itu RPL atau apa. Kita harus bisa juga. Anda sebagai anak TKJ harus bisa juga. Kalau nggak rezekinya diambil RPL gitu. Kita ambil rezeki RPL juga sekarang. Kurang ajar. Brengsek. Oke. Supaya ceritanya gampang, saya akan buka ini ya. Buka wiki saya. Ini tadinya awalnya sih cyber security. Cuman kalau cyber security banget garing. Mendingan gue kasih tahu cara masuk neraka sekalian, jadi enak, lebih asik. Gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke Kali Linux. Di sininya Kali Linux. Di sini ada nih yang ini ya, perintah SQL Server DVWA. Oke. Cuman sebelum masuk situ saya akan cerita dikit aja ya. Teknik yang rada global banget. Saya akan ngasih lihat namanya Metasploit Project, MSF. Ini MSF itu ada di Kali Linux. Makhluk apa ini? Ini ilmunya lebih tinggi lagi daripada SQL injection ya. Ini lebih tinggi lagi. Contoh yang gombal banget adalah yang ini nih. Attack Android. Bagaimana cara kita nyerang HP? Oke. Udah pernah dapat .apk yang dikirim pakai WhatsApp belum? Udah diklik belum? Belum. Oke. Ini cara bikinnya. Ya. Ini contoh yang ini cara bikinnya. Kita pakai Kali Linux. Dalam Kali Linux ada Metasploit Framework, MSF, Metasploit Framework. Dalam MSF ada program namanya MSF Venom. Oke. Kalau MSF Venomnya kita jalanin, dia akan, misalnya kita punya satu APK, ini APK, kita bungkus sama MSF Venom tadi, kita jalanin payload namanya Android Meterpreter Reverse TCP, ya. Jadi kalau itu dimasukin ke dalam APK tadi, dia akan berkomunikasi sama mesin lhost, portnya sekian. Oke. Port web berapa tadi? 80. Ini portnya 444. Suka-suka kita ngeset berapa aja. Oke, udah. Nah, kita harus jalanin di sininya, di Kali Linuxnya dengan perintah seperti ini. Use exploit multi-handler, set payload Android Meterpreter Reverse TCP, lhost apa, portnya berapa, exploit. Nanti kalau si aplikasi APK tadi di lewat grup WhatsApp diklik sama HP tadi dan kita pakai IP publik, bukan IP ini, kalau ini buat latihan nih, 192.168.0.102 itu buat latihan di komputer LAN. Kalau yang benar harus pakai IP publik, Kali Linuxnya pakai IP publik juga. Kalau udah connect, kita bisa ngirim perintah ini dari Kali Linux ke HP. Kondisi HP layarnya hitam, standby, kayak lagi nggak kerja apa-apa. Kita masuk dari luar, masuk ke HP, dan kita bisa cek root. HP tadi di root apa kagak. Kita bisa WLAN geolocate, kita langsung dapat Google Map. Udah gitu kita bisa lihat lokasi HP-nya ada di mana. Terus kita bisa dump call log, dia nelpon siapa aja. Kita bisa ngelihat dump SMS, dia ngirim SMS ke siapa aja, isinya apa kelihatan. Kita bisa ngirim SMS dari HP itu ke orang lain. Ini HP-nya orang loh, bisa ngirim SMS ke orang lain.
Misalnya SMS-nya, tolongin gua dong transfer duit ke sini, saya lagi kehabisan duit nih, saya lagi di Singapura, duitnya habis, transfer ke sini dong. Nah, dapatlah duit, alhamdulillah. Ini Malik alhamdulillah ya, susah. Yang parah yang ini nih, webcam list. Kita bisa lihat webcamnya ada berapa di HP itu, dan kita bisa nempelin ke salah satu webcam, 1, 2, kan kita bisa 2 HP, 2 kamera ya, depan belakang. Kita bisa snap ke webcam itu, udah gitu kita bisa stream. Jadi si kamera tadi kan nangkepin video sama audio, bisa dikirim ke Kali Linux apa yang diomongin sama orang yang megang HP tadi. Layarnya HP nyala apa kagak? Hitam. Nyala HP bisa hitam, nggak nyala lagi, nggak ngapa-ngapain, orangnya nggak tahu bahwa semua informasinya ditarik. Itu APK-nya bisa kita bikin, APK itu bisa disebarin ke internet lewat grup WhatsApp, kita bisa ngambil alih HP-nya orang. Kira-kira gitu ya. Ini yang ilmunya udah lebih tinggi lagi. Tapi ini saya bentuknya cerita doang, nggak gua demoin. Kalau demoin lebih horor lagi, demonya parah soalnya. Terus ya, oke sekarang saya demo yang lebih enteng. Biar stres aja ini mah. Oke, saya akan masuk ke sini. Saya akan nyerang si DVWA. Oke, sorry, ini udah mainnya komen line semua ya. Jadi biasain hidup di dunia hitam komen line. Kalau ini dunia putih, kalau saya udah ganti dunia putih. Oke. Nih perhatiin, saya dari tadi pakai slide nggak sih? Nggak ya? Itu bedanya. Ono kalau ngajar tidak pakai slide, langsung kayak gini. Ntar kalau ikutan kuliah saya juga kelihatan saya nggak pakai slide, langsung kayak gini semua bentuknya, pakai zoom terus langsung praktek gitu. Dan prakteknya horor-horor kayak gini modelnya sih. Oke, sekarang saya akan masuk ke database. Ini di server. Data udah pernah install MySQL segala macam belum di server? Belum. Oke. Jadi harusnya anak TKJ belajar instalasi server Apache segala macam ya. Oke, tadi Apache udah tahu caranya. Kalau Apache harusnya sama MySQL atau apa segala macam. Tapi kalau yang mau enak makanya MariaDB sih sekarang. Oke, saya copy. Passwordnya udah saya bikin 1234556, gampang. Jadi masuknya MySQL -u root -p 1234556. Saya akan masuk ke sini. Masuk. Saya masuk ke server nih, database. Bentuknya kayak gini doang, masuk server database ya. Udah gitu. Oke. Ini tadi udah masuk. Sekarang kita bisa lihat show databases titik koma. Database yang ada ini, ada beberapa database di database ini. Cara berpikirnya kira-kira gini lah. Pernah pakai Excel? Nah, ini adalah masing-masing ini file Excel. Ini file Excel. Database itu satu file Excel. Dalam file Excel itu kan ada apa? Ada tabel-tabel kecil-kecil ya. Nah, itu nanti bisa jadi tabel dalam database-nya. Ini ada beberapa database dalamnya. Kita akan pakai database yang namanya DVWA. Use DVWA. Dah, saya pakai database DVWA. Dah. Oke, sekarang kita mulai ngaco dikit. Saya kasih lihat makhluk ininya ya. Kita masuk ke dalam SQL injection. SQL injection itu apa? Bahayanya apa? Misalnya gini. Websitenya punya pemerintah gitu ya, punya Pemda DKI. Dalamnya biasanya DKI kan ada database kan. Kita mau ngelihat isi dalamnya, kita pakai teknik SQL injection kayak gini. Kalau cerita horor dan ngerinya adalah saya waktu itu sama Dimas hacker beneran, lagi demo di kampus Dimasnya. Oke, jadi Dimas demo di kampus. Dimas pakai SQL injection nyerang situs e-commerce-nya Israel, jebol live, lagi di panggung, diserang situs e-commerce Israel sampai jebol, dia masuk ke dalamnya, terus nomor kartu kreditnya diambil semua sama dia. Beres ya, tekniknya SQL injection.
Jadi saya akan ngasih lihat gimana teknik SQL injection itu kita pakai. Contoh, ini saya buat latihan perang doang ya. Ini SQL injection buat latihan perang. Di sini ada user ID, submit. Saya akan masukin 1. Oke. Submit. Keluar admin. 2. Submit Gordon Brown. 3. Submit hack me. 4. Submit public dan seterusnya. Sebetulnya apa yang terjadi di belakang layar? Gitu kan? Ini kan depan layar. Ini depan layar maksudnya front end. Belakang layarnya itu database-nya seperti apa yang terjadi. Di database kita pakai perintah SQL sebetulnya. Perintahnya seperti apa? Perintahnya seperti ini. Oke, ini yang terjadi di belakang layarnya. Kita masukin perintah ini, select first name, last name from tabel user where user ID sama dengan ini. Kita ambil nih. $ID-nya diambil dari front end sebetulnya. Jadi sebetulnya yang terjadi seperti ini nih. Paste. Oke, ini saya ganti. 1. Keluarnya apa tadi 1? Admin. Enter nih ya. Keluar admin. Keluar. 2. Gordon Brown. 3. Apa? Ingat? Hack me. 4. Pablo Picasso. Keluar. Oke. Makhluk SQL injection itu seperti apa? Gimana caranya kita bisa nyelipin perintah dari luar ke dalam? Oke. Ini kan perintah yang sopan. Kita 1, 2, 3, 4 itu sopan. Bisa nggak kita ngasih perintah yang rada gelo ke dalam? Oke. Caranya gini nih. Ini sopan. Ini 2 nih ya. Kita akan perintah gini. Select first name. Ini kita dari di belakang layar nih ya. Di belakang layar pakai perintah SQL. Select first name, last name from user where user ID ini semua. Oke. Klik kanan copy. Masukin sini. Paste. Enter. Keluar semua langsung ya. Bisa nggak ini kita kerjain dari front end? Ini kan di back end. Kita kerjain dari front end nih ya. Ini diambil. Perhatiin kutip ujung-ujung nggak kita pakai. Karena di front endnya kita ambilnya cuma segini. Perhatiin kutip-kutipnya nggak diambil ya. Kita ambil ini, klik kanan copy, saya masukin ke front end. Ini front endnya di sini. Oke. Klik kanan paste. Nih ya. Kutipnya dibuang ya. Submit. Keluar semua men. Ini artinya apa? Kita bisa ngejebolin si database dari luar. Nih kalau kita tadi masukin perintahnya kayak gini kan, paste. Gini ya. Kalau mau gombal, saya bisa kasih perintah geblek banget. Gelo or dodol sama dengan dodol. Ya jelas lah dodol sama dengan dodol. Itu kan? Sama kan? Submit. Keluar juga. Beres ya. Nah, kebanyakan hacker-hacker ngelihat ini sebagai apalan. Diapalin nih ntar. Persen sama dengan 0 sama dengan 0. Itu apalan. Kalau ntar lu ngomong sama komunitas hacker, SQL injection apalan bentuknya. Bisa nggak dikasih perintah or 0 sama dengan 0? Itu apalan. Kalau saya masih enak jidat. Ya 0 sama dengan 0 ya jelas. Kita ganti aja dodol. Apa segala macam, yang enak-enak aja lah. Itu masukin supaya hidupnya enak. Gitu ya. Kasih dodol, yang enak mah apalagi ya? Kalau di Jawa gudeg, kalau di sini apa ya? Ayam goreng. Iya, enak juga ayam. Oke. Walaupun gue lagi udah alergi, bukan alergi sih, kebanyakan makan ayam, gue lagi pengen makan ikan sih sebenarnya. Oke, beres ya. Tadi kayak gini doang ya. Dah. Tapi kuncinya adalah kita tidak harus ngasih satu-satu. 1, 2, 3. Ini ada perintah or di sini dimasukin. Itu bahaya tuh. SQL injection tuh pakai or, pakai gitu-gitu masuk ya. Sekarang kita akan mulai masuk yang ngaco lagi. Lanjutkan kekacauan. Ini beres ya. Lanjut naik kelas. Ini bisa juga 1 or 2 sama dengan 2. Tadi kalau saya udah ekstrim banget ya. Gelo or dodol sama dengan dodol. Ya jelas udah ngaco, udah bisa tembus. Sekarang kita masukin lagi. Ini saya akan perintah kayak gini ya. Select apa where user ID sama dengan persen or 0 sama dengan 0 union select null version.
Ini udah mulai kacau nih. Kita cobain di back end dulu ya. Klik kanan copy, masuk sini, paste. Oke. Enter. Nih. Kita bisa lihat apa di situ? Kelihatan nggak ya? Kelihatan itu apa? Hah? Ini makhluk apa nih? Apa tuh? Ini 5.72528 itu adalah versi MySQL yang kita pakai. Dia ngasih tahu ini sistem ini, website ini pakai versi ini. Oke, ini bisa nggak dilempar dari front end? Bisa, cuman gini aja caranya nih. Ini ambil, klik kanan copy, masuk sini, paste di sini, paste, submit. Lihat di bawah, keluar. Beres ya. Ini kita melihat versi ya. Oke. Sekarang, mana tadi? Mana tadi? Salah. Ini dia. Lanjut. Kalau kita mau nyerang, kita harus tahu user yang nempel ke database siapa. Doa hacker rata-rata sederhana. Semoga usernya root. Kalau udah root, itu enak banget. Oke, jadi doanya kayak gitu doang. Jadi caranya pakai select first name last name from tabel user where user ID sama dengan persen or 00 union select null user. Kita ambil ini, masukin ke back end dulu ya, biar kelihatan. Saya paste di back end. Oke, usernya alhamdulillah root at localhost. Jadi doanya hacker terkabul. Oke, bisa nggak dari front end? Bisa, tinggal di copy paste aja di sini. Ini lagi SQL injection loh ini, hati-hati. Parah nih. Kita masuk sini. Oke, sekarang kita paste lagi di sini. Paste, submit, root at localhost. Kacau, beres ya. Jadi kita udah tahu versi MySQL-nya, kita udah tahu usernya siapa segala macam. Sekarang kita akan naik kelas lagi pelan-pelan. Ini udah dapat usernya. Oke, kita pengen tahu nama database-nya apa. Oke, coba kita lihat. Ini kita masukin backend dulu ya, backend. Kita cari di sini, paste. Nama database-nya DVWA. Oke, kita bisa kerjain lagi dari backend ke front end. Oh iya, kayak gini saya nggak bisa upload ke YouTube sih. Saya udah ditegur sama YouTube berapa kali ya? 7 kali ditegur. Terus YouTube-nya ngomongnya gini, lu upload lagi materi hacking, channelnya gua delete. Itu YouTube. Udah tahu channel saya belum sih? Iya. Kalau mau masuk neraka, tolong lihat channel ini. Ini buat yang ahli neraka. youtube.com/c/onocenter. Ini channelnya. Ada 4.300 video di situ, jangan khawatir. Subscribernya cuma ada 207 orang subscriber. Tipu. Oh iya, ribu. Ya, maaf. 207.000 subscriber, videonya 4.300. Gue pengen nanya, pada tahu gak sih? Dapat duit nggak dari YouTube? Berapa gede? Tahu nggak? Berapa gede? Hah? Nggak tahu. Saya dapat duitnya sekitar $10 sebulan. Berapa itu? 150.000 lah ya, sebulan. Gede kecil? Kecil. Pokoknya dibohongin banget lah. Lu jadi YouTuber kaya penipuan banget nih. Jadi, tapi enaknya YouTube kita bisa ngupload video gratis kan? Udah pakai itu aja gratis. Nanti duitnya dari tempat lain lah. Rezeki mah udah ada yang ngatur dari atas, jangan khawatir. Beres ya? Oke. Tolong di subscribe. Tolong kasih tahu teman-temannya buat subscribe. Tapi ini isinya adalah saya lagi ngajar, saya rekam, saya upload, nggak gue edit, males. Jadi ini rekaman tadi di ngomong apa adanya, di upload gitu aja. Oke, ini tutup ya. Ini saya ini
Ini udah ya, DVWA udah, localhost. Sekarang kita lihat database-nya. Caranya gini juga. DVWA. Nih saya masukin. Paste. Oke. Dapat nih database DVWA. Lanjut pelan-pelan ya. Udah dapat database DVWA, sekarang kita serangannya kita naikin union, select null, table, tabel apa aja yang ada di dalam database di dalam MySQL tadi. Saya ambil dari sini aja langsung sekarang ya. Saya nggak akan masuk backend. Ini buat ngecek tabel apa aja yang ada di dalam database. Kita akan ngelihat information schema tables dari MySQL. Jadi ini saya ambil, paste. Sini submit. Ini tabel-tabel yang ada di dalam MySQL. Ini tabelnya semua keluar. Tabel constraint, tabel privilege, tabel statistik, apa segala macam tabel. Dari segini banyak tabel, kira-kira tabel apa yang menarik buat kita waktu nyerang? Pakai logika aja sih. Kalau nyerang, pengen dapetin username password, kira-kira username password disimpan di tabel apa? Privilege salah. Gue kasih tahu ya, tabelnya namanya user. Jadi kita cari di U. Ini masih E nih. Ini udah X. Ini ada user, ada session, ada SD. Ini ada Ini ada user, ada user summary. Nah, ini cari-cari tabel users. Oke. Nah, sekarang saya akan mana tadi? Sini. Nih. Nah, sekarang ini perintah sepanjang ini isinya cuman tabel yang ada kata-kata usernya apa aja sih? Saya ambil dari titik ini sampai titik ini ya. Oke. Ini mulai panjang loh, payloadnya panjang. Jadi waktu kita inject perintah panjang, bukan pendek. Perhatiin, awalnya saya cuma masukin 1 submit, 2 submit, sekarang udah mulai panjang submit. Oke. Klik kanan copy, masuk ke sini. Kita kirim di sini, klik kanan paste, submit. Ini ada user privilege, user statistik, users dan user. Yang paling menarik sebenarnya yang ini nih, users. Oke, ini teknik serangannya ya. Users sudah dapat. Sekarang saya akan ngambil yang ini. Ini perintahnya kira-kira kayak gini. Tolong lihat tabel users. Saya pengen lihat ada first name, last name, username sama password nggak di situ. Hati-hati. Ada first name, last name biasa aja, nggak ada yang berbahaya. Username boleh berbahaya. Password. Kita akan lihatin password. Saya ambil nih, saya ambil segini panjang. Klik kanan copy, masukin di sini. Submit. Ini dapat. Oke, first name, last name, username, password. First name, last name, username, password. Password benernya yang ini bukan? Bukan. Ini lagi di hash. Ini passwordnya di hash, maka MD5. Gitu ya. Jadi kita harus ngobrol sama anak-anak RPL, kan dia tukang modeling semua. Itu modelingnya gimana caranya buat MD5 segala macam, anak-anak itu harusnya tahu. Anda sebagai anak TKJ harus tahu juga. Gitu. Kayak gini ya. Sekarang ini dikumpulin semua nih. Ini dikumpulin. Ini kalau nggak saya cara globalnya begini aja, juga ambil aja di sini ya. Ambil, klik kanan copy, masuk ke sini. Paste. Oke, saya dapat hashnya, passwordnya admin. Ini yang kedua dapat yang Gordon Brown. Yang ketiga dapat hack me. Ini dapat Pablo Picasso. Tahu nggak Pablo Picasso apa sih? Pelukis Itali. Bob Smith dapat passwordnya Bob Smith. Oke, sekarang coba perhatiin baik-baik. Perhatiin yang atas sama yang bawah.
Sama nggak? Yang atas punya siapa? Admin. Yang paling bawah punya Bob Smith. Sama nggak passwordnya? Sama. Kemungkinan besar Bob Smith passwordnya apa? Oh, belum tahu ya Pak. Oke, kita akan hack ini ya. Kita akan hack ini. Kita tahu, ya saya tahu ini di hash pakai MD5. Jadi kita akan crack MD5-nya dia. Caranya gimana? Kalau mau kali Linux kita bisa pakai John. Di kali Linux ada John the Ripper, dia bisa nge-crack password. Cuman karena kali Linuxnya nggak bisa saya jalanin, karena kali Linuxnya kalau dijalanin jadi berat, komputer ini kecil, nggak bisa jalannya itu, saya akan pakai online aja. Jadi caranya crack MD5. Oke. Masuk sini misalnya crack station. Oke. Kita bisa masuk, ini nanti saya bukan robot atau saya klik. Oke. Saya masuk ke sini, ambil semuanya. Oke. Klik kanan copy. Saya kirim ke sini, paste, deh. Saya bukan robot, klik, oke, crack hash, oke, kelihatan passwordnya, jebol. Perhatiin, password pertama sama yang terakhir sama, beres ya. Kalau si siapa, Bob, siapa tadi, yang kedua, Gordon Brown itu ABC 1, 2, 3. Hack me Charlie. Terus apa sih? Ya itu let me in. Dapat passwordnya, coba. Selesai. Udah. Jadi kita bisa masuk sini. Kita exit dulu ya, logout. Coba saya akan masuk sini. Ini apa? Username apa tadi ya, lupa aku. Gordon Brown username apa? Gue lupa tadi. Oke, Brown kali ya? Lupa. Yang ingat mah admin aja password. Coba. Lupa. Harus dilihat sih. Udah gue delete tadi ya. Ya udah. Ya pokoknya caranya gitu lah kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah selesai. SQL Jason jebol ya. Password jebol. Ada pertanyaan? Halo. Apakah ada pertanyaan? Sekarang jam berapa? Jam 12.39. Ada pertanyaan? Stres nggak sih di terakhir ini? Lumayan ya? Karena baru kelas 11. Tapi ngomongin dulu ya. Jangan-jangan anak kelas 11 ya, kayak gini aja. Jadi wajar aja pada stres. Jadi biasanya diajarin udah mulai mahasiswa baru diajarin. Ini kelas 11 sudah diajarin. Jadi nanti waktu mahasiswa bisa lancar buat masuk nerakanya. Oke, pertanyaan nggak ada? Saya lanjut demo dikit lagi. 20 menit ya. Namanya dikit ya. Saya akan ngasih lihat namanya enkripsi segala macam. Tadi pakai email. Tadi kan email bisa kita sadar. Gimana caranya supaya email kita nggak bisa disadar. Oke. Nih gurunya stres nih, dan saya juga pada stres. Gue tahu nih gurunya juga pada stres. Si orang ngajarinnya edan. Parah. Oke. Oke, ini sini ya. Saya akan supaya hidupnya enak, saya pakai yang emailnya kosong. Yang nggak ada emailnya. Ini emailnya banyak banget sih. Indonesia tuh menjibun emailnya. Ini emailnya menjibun. Pakai yang ITTS. Ya ITTS cuma ada 2 email lah. Masih bisa. Oh ini mah bisa di delete. Oke. Ini saya kasih lihat teknik buat nyelamatin email kita. Oke. Ini saya pakai emailnya. Ini perhatiin email saya banyak nih. Ada Indonet, ada ono.purbo Gmail, ada ITTS, ono.wp ITTS, ono.purbo security, ono.purbo 540 Gmail, segala macam.
Emailnya biasanya kalau baca email pada pakai web kan? Ini pakai web nggak? Ini nggak pakai web. Ini makainya Thunderbird aplikasi. Di aplikasi ini kita bisa aktifin keamanan segala macam. Oke. Misal saya pakai email ITTS, saya akan aktifin keamanannya. Saya belum aktifin dulu ya, saya tanpa keamanan dulu ya. Amanannya dibuang dulu. Nih saya lihat inboxnya kosong, nggak ada inbox, nggak ada apa-apanya. Saya akan new message. Ini email saya ono@ittsaCID. Saya akan kirim ke ono@ittsaCID. Oke. Isi beritanya tes tanpa enkripsi. Gitu ya, tes tanpa enkripsi. Oke, saya kirim nih dari ono ke ono ITTS ya, kirim. Oke, jadi dari saya ke saya lagi kirim. Oke, coba diterima. Belum masuk. Ini masuk. Oke, ini tanpa enkripsi nih. Oke, coba kita lihat di tadi headernya ya. Tadi kan kita lihat header, sekarang kita lihat header. More, view source. Headernya seperti yang tadi bentuknya. Oke, kebaca nggak? Baca ya. Oke, ini tanpa enkripsi apa-apa. Sekarang saya akan encrypt. Saya delete. Oke, ini saya sekarang saya akan aktifin enkripsinya. Di sini account setting. Oke. Di sini ada end-to-end encryption. Oke. Saya akan tambahin key. Add key. Oke. Create new key. Continue. Saya akan kasih key-nya 3 hari aja. Karena cuma buat demo-demo aja ya. Ini bahaya nih kalau key terlalu lama. Nanti key-nya hidup di internet. Orang bisa pura-pura jadi ono soalnya. Kalau yang ini 3 hari lagi mati nih, kuncinya akan mati. Jadi kalaupun orang nyuri kuncinya saya, kuncinya udah kadaluarsa, nggak bisa dipakai. Jadi makanya saya kasih cuma 3 hari. Oke. Panjang key-nya 3072 bit. Ini pada pernah lihat kunci-kunci yang buat apa? Luggage so bahasa Indonesia sih. Koper. Kan pakai klik-klik gitu ya. Itu kan cuma 3 digit ya. Ini 3072 digit. Mampus lu merubahnya. Terus ya. Kita akan bikin key-nya, generate key-nya. ID-nya adalah ono@ittts confirm. Oke, kita bikin key. Ini adalah teknik buat ngamanin email. Nanti teknik yang sama dipakai. Teknik ini dipakai di HTTPS, pakai kayak gini juga. Nanti kita seringkali kalau kita ngamanin filenya di zip kasih password, salah. Harusnya teknik yang ini dipakai. Kalau pakai password bisa dijebolin. Kalau pakai teknik ini lebih susah jebolinnya. Dan teknik ini yang baca adalah orang yang dituju aja. Identitasnya kan dimasukin tadi ID-nya siapa. Udah bisa kayak gitu doang. Ini kita punya ID ini. Sekarang kita akan coba kirim email lagi. Oke. Ini saya akan new message. Oke. Masukin ke ono lagi. Ono ITTS lagi. Sekarang ini di enkripsi. Ini ya. Caranya gimana supaya di encrypt? Saya klik kata-kata encrypt ini. Klik. Karena saya sudah ngaktifin end-to-end encryption-nya. Kalau pernah lihat WhatsApp, pasti ada kata-kata end-to-end encryption. Itu mainnya kayak ginian juga sih, sama. Tapi dia taruhnya di WhatsApp. Ini pakai di email, end-to-end encryption juga. Kita bisa lihat yang di encrypt aja apa aja. Di sini ada tulisan Open PGP. Kita klik ini, ada tulisan encrypt subject digitally signed, tanda tangan digital. Oke. Ini kalau di encrypt, subjeknya akan ke encrypt, message-nya akan ke encrypt, dikasih tanda tangan digital. Saya kirim nih ya, kirim, dikirim. Oke. Butuh waktu buat dapetin lagi. Oke. Saya get belum. Nih dia masuk.
Oke. Perhatiin subjeknya ada tulisannya nggak? Titik ya. Kalau saya klik, karena saya kirim ke saya lagi, dia tahu key-nya saya, dia akan ngebuka sih. Ini saya buka nih. Keluar ya, ini dia encrypt. Tuh baca ya. Bedanya di sini nih. Ada Open PGP, key-nya bisa dicek. Ini kalau kita klik, kelihatan tanda tangan digitalnya bagus, good digital signature. Siapa yang tanda tangan kelihatan, bisa dicek. Yang tanda tangan ono. Terus kalau kita lihat lagi, message-nya di encrypt, siapa yang encrypt-nya kelihatan. Oke, sekarang kita lihat, benar bisa disadapkan nggak? Caranya masuk sini more, view source. Oke, kalau tadi bisa kelihatan kan? Sekarang kita buka. Mampus lu. Bisa lihat nggak? Nggak kelihatan. Tewas ini udah. Gitu ceritanya. Itu bedanya yang di encrypt sama tidak di encrypt kayak gini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Oke, saya tutup dulu.